Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liwat. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, di Al-Quranul Karim ada dua buah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan terhadap orang tuanya, yaitu Azar. Pada waktu didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ini seorang penyembah berhala, ya teman-teman, dan tidak kemudian mengikuti ajakan Nabi Ibrahim kemudian untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah sebagai berikut. Satu, doanya adalah di surat Ibrahim ayat 41 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang artinya sebagai berikut. Ya Allah, ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang beriman di hari penghakiman nanti, di yaumul hisab, di hari perhitungan nanti. Ini doa yang pertama yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memang beliau memohon ampunan untuk dosa-dosa yang dia perbuat, terus kemudian kepada dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya dan dosa-dosa yang dibuat oleh orang-orang yang beriman, sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab nanti. Doa yang kedua itu diabadikan di surat Asy-Syu'ara ayat 86 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfirli abi innahu minadh dhalin, yang artinya sebagai berikut. Ya Allah, ya Rabbku, ampunilah dosa bapakku, dosa ayahku, karena sesungguhnya dia adalah orang yang dhalin, yang sesat. Dan berkaitan dengan dua doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim memberikan penjelasan, memberikan jawaban, yaitu di surat At-Taubah ayat 114, teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wama kana istighfaru Ibrahim li abihi ila mau'idati wa addaha iyah falama tabayyana lahu annahu adu lillahi tabbara minhu inna Ibrahima la'awwanun halim, yang artinya sebagai berikut. Dan tidaklah doa ataupun permintaan Nabi Ibrahim atas ampunan kepada bapaknya tidak lain hanya karena suatu janji yang telah dijanjikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Dan setelah terang bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari orang tuanya tersebut. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba yang lembut lagi penyantun. Nah, teman-teman, dari ketiga ayat tadi, yaitu satu ayat surat Ibrahim ayat 41, kemudian kedua yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 86, serta yang terakhir surat At-Taubah ayat 114, kita bisa mengambil konstruksi dan benang merahnya, kita bisa ambil hikmahnya di sini, yaitu ketika Nabi Ibrahim memohonkan ampunan pada orang tuanya, gitu kan, dan ternyata orang tuanya adalah seorang yang memang di luar golongan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang tuanya Azar ini tetap dengan pendiriannya dia penyembah berhala. Dan karena kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berjanji untuk memohonkan ampunan terhadap bapaknya, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas sekali di surat At-Taubah ayat Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada doanya Nabi Ibrahim tersebut, bahwasanya doanya tersebut hanyalah sekedar
janji yang sudah diungkapkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijanjikan kepada ayahandanya. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam tahu dan sangat jelas bahwasanya ayahnya adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyembah berhala. Di sini beritakan bahwasanya penyembah berhala adalah adulillahi, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri daripada orang tuanya. Dan sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang hamba yang lembut dan penyantun atau pemaaf. Jadi jelas sekali teman-teman, sekalipun ada sesuatu yang kita anggap benar, sekalipun sesuatu itu kita anggap baik, ternyata dalam aturan agama Islam pun nggak selalu dibenarkan ya teman-teman. Begitupun ketika kasus di beberapa konten saya yang sebelumnya, ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa bermohon agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan putranya gitu kan, yang ketika banjir bandang datang, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan teguran kepada Nabi Nuh alaihissalam karena anaknya tersebut adalah orang yang di luar golongannya, sehingga Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak meminta sesuatu, agar dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak meminta sesuatu yang dia tidak tahu hakikatnya. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni serta merahmatinya, maka Nabi Nuh alaihissalam berkata bahwasanya dia adalah orang yang merugi. Begitupun di kisahnya Nabi Muhammad SAW yang berdoa memohon ampunan terhadap pamannya yaitu Abu Talib. Ketika pamannya tersebut meninggal, Nabi Muhammad SAW memohonkan ampunan untuk Abu Talib yang memang adalah orang yang masih tetap di pendiriannya, tidak memeluk agama Islam. Dan disitu pun Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pamannya adalah adalah orang di luar golongannya Nabi Muhammad SAW, dan jelas tempatnya di situ dijelaskan. Artinya di sini teman-teman, dalam kita berdoa, sekalipun doa itu sebuah yang menurut kita baik, tapi nggak selalu ya aturannya juga ternyata di agama Islam, konsep agama kita nggak selalu yang kita anggap baik itu benar dan sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya. Di kejadian yang lain Nabi Nuh alaihissalam mendoakan mohon keselamatan pada anaknya. Di kejadian yang lain pula Nabi Muhammad SAW berdoa mohon ampunan pada pamannya yang merupakan yang selalu mengasuh dia, mengurus dia, dan selalu memberikan pembelaan dia selama masa dakwahnya. Semuanya sih kesannya sesuatu yang baik ya teman-teman. Tapi ternyata ketika doa ataupun permintaan daripada para nabi tersebut ternyata mendapatkan teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang mereka minta tersebut tertolak karena yang mereka doakan tersebut adalah orang-orang di luar golongan kita. Nah teman-teman, ini menjadi sangat penting sekali karena kadang-kadang kita lalai, kemudian kita berdoa memohon ampunan untuk orang-orang di luar golongan kita, ternyata hakikatnya adalah sesuatu yang terlarang. Dan di sini bahkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang Khalilullah, kekasihnya Allah, kesayangannya Allah, Nabi Nuh alaihissalam yang hamba yang paling bersyukur, Nabi Muhammad SAW yang Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala pun mendapat teguran karena doa-doa tersebut ya teman-teman. Yang jelas kita bisa mengambil pelajarannya di sini, ternyata ada doa-doa yang sebetulnya kalau menurut pandangan manusia adalah sesuatu yang baik, tapi ternyata menurut aturannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.